Apa hukumnya simpan duit di bank yang riba? Bapak tahu nggak Pak? Dalam bank, uang itu seperti darah dalam badan. Tanpa uang nggak bisa jalan. Kalau kita nyimpan di bank tanpa ada keperluan, sama saja kita sudah membantu mereka. Dalam artian ngasih darah ke mereka. Selama kita tidak ada keperluan nggak usah lah. Kecuali kalau Bapak perlu banget misalnya untuk transfer uang karena bisnis, karena duit Bapak bejibun banyak banget, kalau disimpan di rumah bisa kemalingan atau yang lainnya. Kalau seperti ini para ulama memberikan rukhsah nggak apa-apa. Karena kemaslahatan menjaga harta jauh lebih besar. Tapi kalau kita ada cara lain selain riba dan kita bisa mencari bank yang tidak riba, alhamdulillah bagus banget. Karena riba itu mengerikan, Pak. Orang yang makan riba, orang yang bertransaksi dengan riba, sama saja mengumumkan perang dengan Allah. Ya. Allah mengatakan apa? Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak mau meninggalkan riba, umumkan perang melawan Allah Subhanahu wa taala. Perang melawan Allah ngeri banget, Pak. Rasulullah bersabda, dirhamur riba. 1 dirham riba sama dengan 36 kali berzina. Bayangkan, mengerikan kan, Pak? Mengerikan sekali. Hati-hati dengan yang namanya riba tuh. Jika uang Anda tidak aman jika Anda taruh di kocan. Kalau kita menyimpan uang di saku sendiri atau di celengan sendiri, di peti sendiri mungkin tidak aman. Kemudian Anda titipkan di tempat yang di situ ada ribanya dan mengkhawatirkan kalau tidak Anda titipkan di situ, maka saat ini Anda adalah dalam keadaan darurat. Di saat Anda dalam keadaan darurat lalu Anda harus berinteraksi dengan lembaga keuangan yang ada ribanya, Anda harus menitipkan riba tersebut demi keamanan, Anda tidak dosa. Tapi dengan catatan, Anda hanya berhak mengambil uang Anda saja. Jika ternyata di situ berbunga, bunga adalah bukan milik Anda. Tapi bunga pun tidak perlu ditinggal di situ. Kalau Anda tinggal di sana, itu juga tidak baik dimakan mereka. Anda ambil juga tidak baik untuk Anda. Lalu bagaimana? Keluarkan bunga itu. Kemudian gunakan untuk sesuatu yang rendah dan hina. Selokan-selokan, tempat-tempat kotor, dan jangan dinisbatkan kepada Anda. Itu saja. Jadi artinya, dalam keadaan darurat bisa saja. Tapi kalau saat ini bagi yang sudah berkaitan dengan dunia syariat, lembaga keuangan syariat, ya sudah tidak bisa lagi ke sana. Ini adalah tantangan keimanan. Kalau ada kekurangan di lembaga keuangan yang dikemas dengan syariah, ada kekurangan, itu PR bersama. Kalau tidak sempurna, kita sempurnakan. Mereka adalah satu lembaga yang berusaha untuk menghadirkan nilai-nilai syariat. Lembaga ingin dikemas dengan baik, ada kekurangannya. Tugas yang menyempurnakan, ya kita. Jangan digembosi, sama aja itu. Nggak benar itu. Kita ketika memiliki rekening di bank, itu latar belakangnya beda-beda, Pak ya. Ada yang dia punya rekening cuman untuk, ya biar kelihatan punya rekening. Gaya-gayaan ya. Ada yang dia punya rekening biar punya ATM. Ada yang dia punya rekening untuk transfer. Kalau pakai wesel zaman sekarang susah. Ada yang untuk nyimpen. Ini kalau ditaruh di bawah bantal bahaya. Ya. Termasuk ada juga yang nyimpan uang di bank dengan tujuan apa? Untuk dikembangkan, untuk investasi. Dan macam-macam niat mereka. Maka ditaruh di bank. Para ulama telah menyebutkan hukum menabung di bank. Semua ini ulama memberikan hukum yang beda. Dan perlu kita tahu, tidak semua transaksi di bank itu haram. Transaksi di bank yang halal masih sangat banyak. Transfer itu halal atau haram? Mau pakai Western Union, mau pakai Wesel, mau pakai lewat bank, sah-sah saja. Itu kan cuma fasilitas. Ada unsur ribanya nggak? Ada nggak? Nggak ada. Kalau kita bayar boleh nggak? Itu hak dia, wong dia apa? Yang punya fasilitas. Kalau mau pakai fasilitas saya bayar. Baik. Sehingga kasus ini halal saja. Orang melakukan transfer melalui bank. Termasuk juga ada orang yang dia sewa deposit box. Orang yang mau naruh emasnya biar aman, naruh simpanannya biar aman, ditaruh di deposit box dengan harga sesuai dengan volume. Boleh atau tidak? Sama dengan Anda sewa rumah, Anda sewa mobil kan gitu. Di situ transaksinya hanya sewa menyewa. Termasuk juga ketika Anda hanya sebatas nitip duit, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kan nitip duit. Bapak Ibu kalau dititipi duit dari orang lain, ini duit saya titipkan ke Anda, saya mau pergi. Terus Anda menerima, iya silahkan ditaruh. Boleh nggak dipakai? Boleh nggak dipakai? Kenapa nggak boleh? Duit orang kok dipakai ya? Padahal dia cuman titip. Masalahnya, duit kalau sudah jatuh di tangan bank, dipakai apa? Dipakai untuk diputar sama bank. Diputar sama bank. Akad kita dengan bank itu apa, Pak? Wadiah. Wadiah itu titip. Kalau misalnya Anda ketika naruh uang itu di bank, saya titipkan ini dengan akad wadiah, wadiah artinya titip. Saya titipkan uang ini kepada Anda dengan akad wadiah. Aslinya boleh nggak dipakai? Boleh nggak? Kalau itu dipakai bagaimana? Nggak amanah ya. Oh, ini duit orang kok dipakai. Ini salah satu contoh pelanggaran. Memakai duit orang tanpa izin dari pemiliknya. Padahal kita ketika naruh duit itu tujuannya untuk cuman dititipkan, nanti diambil lagi kalau membutuhkan. Terlepas dari kegiatan mereka. Terus bagaimana dengan kita sebagai nasabah? Nah di situ ulama memberikan pertimbangan. Kalau ada madarat besar pada saat kita menaruh uang di rumah,
Wah, bisa bahaya. Rumah kita jadi sasaran pencuri. Sudah dikenal masyarakat, orang ini paling anti bank, pasti duitnya disimpan di bawah kolong kasurnya. Sudah, pencuri niteni, Pak. Dia katanya nggak punya rekening bank, berarti duitnya ditaruh di bawah bantal. Itu bisa jadi sasaran kriminal. Kalau ini terjadi, maka dalam rangka menghindarkan madharat yang lebih besar, para ulama membolehkan untuk dititipkan ke bank.